Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda, karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka, ya, lihat Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini: bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh, roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat? Karena di sana cuma ada 2 tempat, tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang begini bukan menghina, saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka, karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang hal baik atau hal jahat itu sama-sama menular ya. Jadi kalau kita tularkan hal yang baik, maka puji Tuhan, bersyukur kalau kita tularkan itu kepada anak, cucu, pasangan, teman, sahabat. Apalagi kalau konteks kami pemimpin umat ya. Kami pendeta hamba Tuhan, kami harus menularkan sesuatu yang betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu bisa menular. Sebaliknya kalau yang kita tularkan juga adalah sesuatu yang tidak baik, bisa. Saya contohkan saja ya, dulu karena kami gereja, kami lihat ada pendeta merokok. Contoh ya. Dia tidak, sekalipun dia tidak mengkhotbahkan, dia bilang, ayo sebagaimana aku merokok, kamu merokok. Dia tidak ngomong. Tapi karena kita melihat, akhirnya tak terhindarkan kita meniru. Pendeta bisa merokok, pendeta bisa mabuk, pendeta bisa dansa-dansi di pesta, peluk jemaat atau istri orang, lalu dia mulai dansa-dansa. Itu biasa buat kami di lingkungan saya. Waktu itu saya lihat seperti itu. Dan akhirnya ya tak terhindarkan, pengaruhnya besar sekali, karena mereka memang mempunyai pengaruh yang besar ya. Nah maka dari itu saudara-saudara, setelah saya jadi pendeta, memang saya berusaha menularkan yang tidak main-main. Contoh, saya dengan tegas mengatakan di lingkungan gereja kami tidak boleh ada rokok. Contoh ya, karena saya bilang, wah ini kita harus, kalau jadi pemimpin agama, pendeta, apalagi model kayak saya begini, yang dari sampah Tuhan ubahkan, Tuhan daur ulanglah sampah ini, lalu kemudian berguna untuk kemuliaan namanya. Waduh, saya tidak bisa tidak, saya harus berusaha menekankan itu. Saya tahu kok beberapa jemaat yang kami gembalakan masih merokok, tapi mereka sangat segan karena kami sudah tanamkan aturan. Dan saya yakin, saya berdoa beberapa jemaat yang mungkin masih terikat rokok itu akan terlepas. Ya, akan terlepas dalam nama Yesus. Beberapa tuh terlepas. Karena di gereja tidak boleh, kita tidak boleh yang namanya lingkungan gereja, tidak boleh. Itu hanya sebenarnya start saja supaya dia menular lagi ke rumah dan lain sebagainya. Dan akhirnya banyak orang tua, baik para orang tua dalam hal ini bapak-bapak, pemuda-pemudi yang merokok, akhirnya mereka berhenti. Tidak boleh minum mabuk, atau pendeta tidak boleh jama-jama lawan jenis, entah itu istri orang atau anak perempuan orang. Pendeta tidak boleh tuh pegang-pegang, karena ada kan alasan rohani, haleluya, tapi dia agak meremas sedikit, dia agak tekan dengan otak kotor kan gitu. Nah, contoh-contoh seperti ini kami
sampaikan, dan banyak hal praktis lain, teladan lain. Apakah kami sudah sempurna? Pasti belum. Tetapi apa yang kami bisa dan kami tahu itu ada dasar kitab suci, akan kami lakukan dengan berharap, dengan satu harapan bahwa jemaat mengikuti kami. Juga yang paling penting adalah doktrin-doktrin yang kami ajarkan di gereja. Itu lebih penting lagi ya. Ajar apa? Bagaimana menyeberangkan teks itu secara jujur, secara bertanggung jawab. Ayat-ayat kitab suci itu harus diseberangkan sehingga jemaat punya pemahaman yang kuat. Melatih jemaat supaya rendah hati, jangan menganggap diri paling benar. Sekalipun tadi sudah bilang tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi bukan berarti kemudian mendidik jemaat, kasih tahu ke orang-orang bahwa kita paling rohani. Bukan, tidak boleh. Kita tetap ajar doktrin-doktrin yang bersumber dari kitab suci untuk mengingatkan bahwa kita bisa karena anugerah, kita selamat karena anugerah, kita berubah karakter karena anugerah, kita bisa menyenangkan Allah karena anugerah, kita melayani dengan luar biasa karena anugerah, kita setia sampai akhir sekalipun banyak tantangan penderitaan, semua karena anugerah. Begitu. Nah, yang saya sedang ngotot lakukan, dan saya mohon dukungan doa dan dukungan nyata dari semua kawan-kawan seiman di channel ini yang mempercayakan diri Anda ya sebagai milik Kristus untuk digembalakan oleh kami, minimal melalui sosial media ini ya. Saya mengucap syukur channel sudah tembus 500.000, itu semua karena anugerah Tuhan juga. Nah, 500.000 orang ini yang mendukung channel Pendeta Mel Atok pasti adalah orang-orang yang mau belajar firman. Makanya kami di sela-sela waktu, saya sedikit lagi mau KKR malam terakhir di kota Manado, saudara-saudara. Kan saya ada 4 kali berkhotbah dan 1 kali seminar. Suara agak terganggu sedikit, tapi ini alat kayaknya membantu ya, Bapak Ibu terkasih ya. Nah, di situ saya ajar banyak hal, saudara-saudara, dan saya berharap jemaat semua, kawan-kawan semua di channel ini, baik jemaat lokal yang saya gembalakan atau jemaat Kristus loh, bukan jemaat saya, jemaat Kristus yang saya gembalakan melalui sosial media ini, kita bertumbuh bersama dan kita sama-sama menjadi orang yang saling menularkan pengaruh baik. Nah, berkaitan dengan video di depan tadi, oh haleluya. Ini yang sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Mungkin ini himbauan kepada teman-teman umat Islam juga. Tolong lihat dulu video saya ini. Anda lihat itu di video di depan tadi. Mantan Kristen yang jadi ustadz ya. Ada yang bilang dia pendeta, padahal bukan, dia bukan pendeta. Kalau dia mantan Kristen, iya, dia pernah kuliah di Israel, sudah dibantah oleh teman-teman Kristen, dan dia sendiri di video yang satu dia bilang dia pernah belajar di Israel, dia pernah belajar di STT Jakarta lalu di Israel, tetapi kemudian mungkin karena dia pikir tidak ada orang yang menanggapi, ternyata ada yang tanggapi dan bongkar semua. Kemarin di channelnya Andre Tunggal, teman-temannya dia di masa lalu diwawancarai semua. Saudara siapa Terik, begitu saya sempat nonton, lagi rame juga di TikTok. Semua bilang tidak, dia tidak kuliah. Makanya di video yang lain lagi rame tuh sampai membingungkan. Sebentar dia bilang dia kuliah, sebentar dia bilang tidak. Aduh, kasihan ini kawan satu nih ya. Sangat prihatin ya. Makanya kawan-kawan Islam, sekali lagi ya, saudara, lihat ini, nanti saya buktikan bahwa apa yang dia sampaikan tadi, kalau memang dia mantan Kristen, dia pintar Alkitab, dia mencopot Matius 7 ayat 21. Lalu Matius 7 ayat 21 ini, dia menjadikan itu menjadi dasar bahwa orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan tidak masuk surga, ya kan? Saya lebih enak baca ayatnya buat saudara ya. Ya, jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia kutip itu ayat, lalu dia bilang berarti, dia buat kesimpulan tuh. Yang katanya mantan STT Jakarta lah, sekolah di Israel lah, segala macam.
Masa si sekolah di Israel tidak mengerti arah dari ayat itu, tidak mengerti bagaimana menafsirkan ayat itu dengan benar. Ayat itu tidak bermaksud demikian, saudara-saudara, ya. Matius pasal 7 ayat 21, ya. Orang Kristen kebanyakan sudah hafal sih sebenarnya, tapi saya mau jelaskan baik-baik buat kita supaya kebohongan dari saudara Ahmad Kainama ini terbongkar. Dan buat orang Kristen, tadi Ahmad bilang nanti Kristen marah. Buat apa marah kamu, Ahmad? Kamu sedang tersesat. Kamu sedang tersesat oleh perilakumu, tersesat oleh kebohonganmu, ya, tersesat oleh cara berpikirmu yang kami tidak mengerti. Sebentar kau bilang kuliah, sebentar kau bilang tidak, sebentar kau bilang kamu mantan pendeta, sebentar kamu bilang tidak. Yang mana yang benar, Ahmad Kainama? Buat apa marah kamu? Ayolah, insaflah, ya, taubatlah. Kalau Anda tidak mau kembali ke Kristen juga, jujur aja, Kristen tidak butuh orang seperti Anda. Jadi Anda tetap di Islam saja. Kan saya sudah omong ulang-ulang. Tetap di Islam saja, tapi berubah, belajar Islam. Sebab dengan membodohi orang Islam dengan cara mengutip Alkitab secara out of context, lalu menjelaskan secara bodoh dengan penuh kebohongan dan penipuan, bukankah ini menuturkan bahwa Anda sedang tersesat? Lalu buat apa marah orang sesat seperti Anda? Kami sedih, kami kasihan. Tolonglah Ahmad Kainama. Tolonglah. Stop ya, ini 2024, video-video model begini Anda jangan ulang lagi. Kalau memang kamu orang mau berubah, kamu minta maaf dan berkata, yang ayat-ayat yang saya kutip, yang saya jelaskan, ayat-ayat Alkitab itu yang saya jelaskan, saya kutip, saya tidak tahu apa-apa, saya bodoh. Kalau kamu ngomong begitu, keren. Kita lihat ada tanda-tanda perubahan. Tapi kalau kamu masih ngotot membodohi orang-orang lain, lalu menganggap dirimu adalah pintar data Alkitab, comot sana, comot sini, omong sembarang, ngaur, tipu orang. Dan buat orang-orang yang dukung dia, kami juga mau kasih tahu, kami juga kasihan Anda. Kami mau marah buat apa? Kami tidak butuh dukungan siapa-siapa. Orang kayak Ahmad Kainama ini keluar dari Kristen, keluar aja, nggak penting buat kami. Tapi kami ini diajarkan kasih. Kami mengasihi dia juga, dan kami juga mengasihi orang Islam yang selama ini kebanyakan percaya bahwa ini mantan pendeta. Dia sudah kutip Matius 7 ayat 21 yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dari ayat ini dia bilang apa? Siapa yang panggil Yesus Tuhan, itu pasti masuk neraka. Kalau tidak masuk sorga sama dengan masuk neraka. Saya memang suaranya begini, ini bukan marah ya, ini style saya, karakter saya menyampaikan firman ya kayak begini. Jadi saya mau jelaskan buat kawan-kawan Islam. Kalau kawan-kawan Kristen sudah paham ya, hanya Ahmad Kainama yang tidak paham, padahal dulu Kristen. Waduh, kacau ini, kasihan dia ya. Nah, buat Ahmad Kainama dan kawan-kawan Islam, ayat itu tidak bermaksud begitu. Sekali lagi, mau paham Kristen, tanya kepada yang paham, yang mengerti. Ahmad Kainama adalah salah satu orang yang tidak mengerti, tapi sok mengerti. Itu dia. Ya. Percayalah YouTuber-YouTuber Kristen yang membantah Ahmad Kainama, Dondi Tan dan sejenisnya, kami bukan membenci. Kami harusnya orang Islam melihat ini. Kami sayang orang Islam juga. Bahwa kami tidak mau orang Islam dibodohi dengan penjelasan mereka yang ngaco. Akhirnya orang Islam memandang rendah Kristen, ya, memandang Kristen sebagai, aduh, orang-orang neraka, itu kan kasihan. Model begitu, padahal tidak demikian, ya. Nah, cara tafsir kitab suci itu, ya, buat kawan-kawan Islam yang sudah terlanjur percaya sama Ahmad Kainama, cara menafsirkan, kita harus lihat secara keseluruhan, teks itu bicara apa. Nah, ternyata teks ini bicara nabi-nabi palsu. Orang-orang yang bukan Kristen asli, bukan Kristen sejati, tapi juga menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan. Padahal mereka nabi palsu. Dari mana kita tahu? Lihat ayat-ayat sebelumnya. Karena itu satu perikop.
yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dipisah-pisahkan artinya akan menjadi kacau dan menyesatkan orang, seperti Ahmad Kainama menyesatkan orang. Saya baca ayat 15 ya. Ayat 15 itu jelas. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hal pengajaran yang sesat. Lalu dia mulai dengan apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dan seterusnya. Jadi ayat 15 jelas Tuhan Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini menyebut Yesus Tuhan, ya jelas tidak masuk surga. Kenapa? Karena nabi palsu panggil Yesus Tuhan, tapi kelakuan kayak setan. Karena mereka menyamar, jadi mereka menyebut Yesus Tuhan itu asal bunyi. Itu yang saya sebut dengan iman di otak dan di mulut saja. Padahal hati mereka itu serigala yang buas. Begitu teman-teman Islam yang sudah terlanjur percaya dan mengagumi Ahmad Kainama, jangan percaya dia. Kalau bila perlu kalian tolong dulu usulkan di orang-orang Islam, ulama-ulama, habaib apa, suruh dia jangan ceramah lagi. Kalaupun dia mau belajar Al-Quran aja, ceramah Al-Quran. Jangan ceramah Alkitab lalu tipu orang-orang yang tidak paham cara tafsir Alkitab. Gitu ya. Jadi ini saya karena prihatin aja, di tahun 2024 ini semua YouTuber Kristen akan bangkit dan menolong meluruskan ya kebohongan-kebohongan, tafsiran-tafsiran ngaco ngawur dari orang-orang jenis Ahmad Kainama. Ahmad Kainama, kamu harus mengaku kepada orang Islam, kamu ajar bodoh, ajar salah. Seputaran Alkitab, ayat Alkitab yang Anda sering kutip ya, ngawur sekali begitu. Nah, orang-orang ini memang bikin jahat. Ya, saya baca setelah ayat 21 yang Ahmad Kainama kutip itu, ayat 22 bilang apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Lalu ayat 23, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan dulu aku kenal kamu, sekarang aku tidak kenal kamu. Tidak, aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah percaya Yesus sungguh-sungguh. Hanya orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, bukan cuma di mulut, di otak, tapi totalitas dirinya. Nah, ini baru Tuhan kenal dia. Dan itu keselamatannya tidak mungkin hilang. Makanya kenapa orang Kristen begitu percaya akan keselamatannya? Karena Yohanes 10 ayat 27, 28, 29, semua domba-domba Tuhan mendengarkan suara Tuhan, dan semua domba-domba Tuhan itu Tuhan jaga, tidak ada satupun yang binasa. Bapa pegang dia, Tuhan Yesus pegang mereka, mereka tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka. Ahmad Kainama tipu kalian yang percaya dengan video tadi. Makanya saya dan teman-teman YouTuber lain, kami bangkit meluruskan ini, sehingga jangan ada orang yang termakan dengan tipuan-tipuan orang jenis Ahmad Kainama. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, buat orang Kristen, kita sudah pasti Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus, tidak ada yang masuk neraka. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 24, siapa percaya kepada Bapa, kepada Yesus, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 14 ayat 6 sangat populer, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara-saudara, lalu masih banyak ayat lain lagi. Ya, salah satunya Roma pasal 10 ya. Roma 10 ayat 9 dan 10 yang pernah saya khotbah dan viral di Surabaya. Itu ayat yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu sangat luar biasa buat kita. Roma 10 ayat 9 dan 10 saya baca buat
saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Buat Ahmad Kain Nama, bertobatlah. Saya tadi bilang kami tidak butuh orang kayak Anda di Kristen, ya. Jadi Anda kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh lah. Versi Islam juga nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin kacau di ini bangsa dengan video-videomu yang diposting di sosial media yang kemudian ketahuan bohongmu. Kamu sudah lihat berapa banyak orang yang bantah kamu, dan semuanya orang-orang yang sangat cerdas. Tidak mungkin mereka sembarang ngomong. Mereka paham kitab suci. Mereka membantah kamu karena kamu sudah melakukan pembohongan kepada massa, kepada publik dengan ayat-ayat yang Anda copot secara ngawur. Buat orang Kristen, doakan Ahmad Kain Nama, ya. Ya, kalau Tuhan masih mau selamatkan dia, terserah Tuhan lah. Menurut Kristen loh, ya. Tapi kalau saya sih lihat sajalah, pokoknya terserah Tuhan. Pokoknya kita tidak benci, ya. Tapi kita sarankan supaya orang-orang kayak begini jangan sampai terus-menerus membohongi orang. Buat kawan-kawan Islam, tolong pikirkan apa yang saya katakan, ya. Oke, salam toleransi, salam damai sejahtera, Indonesia maju, nama Indonesia semakin harum. Dan buat orang Kristen tentu kita prinsip segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, silakan sebarkan video ini kalau bisa sampai di Ahmad Kain Nama. Tuhan berkati.